Kemudian pertanyaan yang berikutnya datang dari, ini pertanyaannya cukup panjang ya, dari Najahan. Dan saya sesudah baca pertanyaan ini juga mirip sama pertanyaan yang dia pernah tanyakan juga. Jadi silahkan Najah melihat juga Q&A saya yang sebelum ini, entah yang kemarin entah yang sebelumnya ya. Itu ada pertanyaan dia juga yang mengenai untuk bersalaman di saat hari Idul Fitri gitu. Jadi Najah, kamu bertanya di Q&A ini kan untuk dijawab, dan kalau sudah dijawab, kamu dengarkan jawabannya dan kemudian kamu jadi tahu gitu harus seperti apa, bukan untuk kamu bertanya terus setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan gitu, setiap kali ada kolom komentar kamu taruh pertanyaan kamu, tapi kamu dengarkan jawabannya untuk kemudian kamu amalkan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya lagi gitu ya. Baik ya, saya akan bacakan nih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, saya kan berkaos kaki karena kaki kan termasuk aurat kan Ustazah. Nah, keluarga saya nggak suka saya pakai kaos kaki Ustazah, begitupun ibu juga. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Apa yang harus saya nurut ibu atau gimana? Begitupun tentang tidak bersalaman di hari Idul Fitri Ustazah. Ibu juga nggak suka saya begitu. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Di daerah saya dibilang fanatik agama Ustazah. Begitu juga keluarga saya. Jadi saya sering dinasehati atau kadang dimarahin Ustazah. Apa yang harus saya lakukan Ustazah untuk menghadapi semua ini? Semua orang daerah saya juga beranggapan sama kalau saya mengikuti aliran yang tidak benar Ustazah. Begitupun keluarga termasuk ibu Ustazah. Saya sudah beritahu kepada keluarga termasuk ibu kalau kaki adalah aurat, sama tidak salaman dengan yang bukan mahram itu tidak boleh dalam Islam. Tapi pasti jawabannya jangan fanatik-fanatik dalam agama. Biasa-biasa aja gitu Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi Najah begini ya, ibadah kita itu dalam kita menjalankan Islam itu ada ibadah yang sifatnya ritual, ibadah yang antara kita ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ibadah yang sifatnya itu antara kita dengan Allah, hablum minallah lah gitu kan. Dan juga ada ibadah yang sifatnya itu hablum minan nas. Dan kedua-duanya jangan dibentrok-bentrokkan. Kamu taat sama orang tua itu adalah satu hal, dan kamu menjalankan agama termasuk menutup aurat itu adalah hal lain. Kamu gak mau bersalaman dengan laki-laki karena itu adalah aturan agama Islam, itu adalah hal lain. Tapi kamu baik sama orang tua kamu baik sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, itu adalah hal lain. Dan ketika dua-duanya itu kamu jalankan dengan benar, tidak akan terjadi kontradiksi, tidak akan terjadi bentrokan-bentrokan. Tidak akan terjadi bentrokan-bentrokan. Yang saya sering alamin itu adalah bahwa kamu tuh sebenarnya sedang bermasalah sama hubungan kamu sama ibu kamu, yang akhirnya ibu kamu jadi menyalah-nyalahkan penyebab kamu itu jadi anak yang kasar omongannya ini apa, itu adalah karena kefanatikan kamu terhadap agama. Dalam pandangan ibu kamu tuh seperti itu gitu. Nah, makanya saya sarankan kamu Najah dan juga teman-teman lain yang mungkin menanyakan hal yang sama ini ya, dan juga saya bacain itu banyak tanggapan mengenai hal ini. Ada yang bahasanya seperti ini, saya kira saya sendiri yang merasakan seperti ini, ternyata saya tidak sendirian gitu. Dek, gini ya Dek ya, agama itu Dek, kalau kamu jalanin dengan maksimal akan menjadi solusi kehidupan. Saya tekankan sekali lagi, agama itu kalau kamu jalankan dengan benar, itu akan menjadi solusi kehidupan. Yang tidak ada solusi kehidupan di atas muka bumi ini lebih indah daripada solusinya Islam. Udah deh, itu kalau diselidikin, tetap aja ujung-ujungnya yang paling benar tuh adalah solusi Islam. Jangan pernah kamu menganggap agama ini sebagai penghalang kamu untuk bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Gak ada ceritanya. Kamu ingin menjalankan kehidupan dengan baik, jalani agama dengan baik, gitu kan. Nah, kalau kamu ngelihat kok dengan saya menjalankan agama dengan baik ini ibu saya marah, saudara saya kesel, ini bukan karena agamanya yang gak bener ngatur, akan tetapi cara kamu menjalanin agama ini mungkin ada ketimpangan di sana gitu. Kalau misalnya kamu mau sekedar untuk pakai kaos kaki, teman-teman,
Mana ada ceritanya orang pakai kaos kaki dianggap mengikuti ajaran yang sesat gitu kan, dianggap ajaran yang salah gitu. Anak SD sekolah aja pakai kaos kaki. Nggak ada tuh yang pernah bilangin anak SD sekolah pakai kaos kaki ngikutin ajaran yang sesat. Nggak ada kan gitu. Jadi yuk lah gitu. Ayo nih, kita jalanin agama dengan maksimal gitu kan. Masalahnya berarti kan bukan apa pakai kaos kakinya nih. Kalau dibilangin, sekarang pakai kaos kaki nih, ikut ajaran yang sesat gitu, ya kamu ketawain aja. Anak sekolahan semuanya pakai kaos kaki, orang kerja semuanya pakai kaos kaki gitu kan. Gak ada pernah masalah tuh sama urusan kaos kaki gitu. Jadi ini masalahnya nih bukan sama kaos kakinya nih, tapi tentang bagaimana kamu menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kalau kamu ketika mau menjalankan syariat agama dengan yang menurut kamu maksimal, yang menurut kamu kafah, yang menurut istilah kamu itu saya sudah hijrah, dengan cara setiap ngelihat orang tuh kayaknya mereka itu kayak jadi ahli neraka gitu. Setiap kali ngelihat orang tuh kayak yang, ih ya ampun belum pakai kaos kaki. Kaos kaki kan kaki itu kan aurat gitu. Nah kalau kamu caranya seperti itu memandang setiap orang, ya kamu akhirnya dapat pandangan seperti itu gitu. Nggak gitu caranya dek gitu. Kaos kaki hanyalah sekedar seutas kain kecil yang menutupi kaki kamu, dan itu pun juga hanya perlu kamu pakai ketika kamu berada di luar yang memang membuat kamu itu kena pandangan atau mendapatkan dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Aurat itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Dalam artian, kalau kamu di rumah ngapain pakai kaos kaki? Kalau kamu di rumah ngapain juga kamu pakai cadar gitu kan? Kalau kamu di rumah ngapain juga kamu pakai baju yang memang bener-bener kayak tertutup semuanya, nggak boleh ada seujung ini pun yang terlihat gitu. Nggak gitu caranya sayang. Beragama tuh nggak kayak gitu caranya gitu. Kamu di hadapan suamimu bahkan nggak punya aurat. Di hadapan suami kamu bahkan gak punya aurat. Tapi kan di dalam kamar, ketika kamu memang hanya bersama dengan suami kamu gitu kan, mau pakai apa aja bebas gitu. Nah kalau kamu bersama dengan keluarga kamu dan semuanya mahram kamu gitu, ya gak usah pakai kaos kaki gitu kan. Ya pakaian yang biasa-biasa aja gitu. Nah kalau kamu memang bepergian nih, tapi memang bersama itu juga ada keluarga kamu juga, kamu bepergiannya bersama dengan mereka gitu kan, yang memang kamu kepengen menutup auratnya dengan kamu maksimal gitu, silahkan pakai kaos kaki gitu kan. Atau kalau memang kamu nggak pakai kaos kaki nih gitu, kamu pakai baju panjang, pakai sepatu yang menutup gitu kan juga bisa tuh, untuk nggak kelihatan aurat kamu gitu. Bajunya yang memang lebih panjang daripada sepatu kamu tersebut gitu, maksudnya menutupi sampai sepatu juga, yang kalau kamu jalan juga nggak kelihatan gitu kan. Kamu pakai celana panjang juga gitu di dalam abaya kamu gitu. Ada banyak hal teman-teman yang bisa kamu lakukan untuk tidak membuat orang itu terlihat kayak gerah gitu ngelihat kamu itu gitu. Atau nih yang paling bagus banget dah, yang paling bagus banget solusi buat kamu nih Najah, untuk kamu tetap bisa pakai kaos kaki tapi nggak bikin orang juga jadi kayak yang wah kaos kaki nih gitu kan, wah jangan-jangan ikut aliran sesat nih. Pakai aja kamu kaos kaki dengan kaos kaki yang warnanya coklat, kaos kaki yang warna kulit kamu gitu. Kamu nggak kelihatan auratnya, tapi nggak bikin orang juga gerah ngelihatnya gitu. Jadi ayolah kamu beradab sama orang lain. Kayak urusan salaman kan kemarin juga saya udah bahas tuh. Kamu nggak salaman, itu nggak akan orang tuh juga sampai merasa segitu sakit hatinya gitu kan, dengan kamu menolak bersalaman dengan mereka. Dengan syarat adab kamu tuh mesti kamu jaga, akhlak kamu mesti kamu praktekkan gitu. Kamu mau ketemu sama orang, kamu nggak mau salaman sama dia, dari jarak, udah dari kejauhan nih, kamu ngelihat orang tersebut, kamu senyum, kamu taruhin tangan kamu di dada kamu tunjukin, kamu sebut nama dia gitu misalnya gitu. Apalagi orangnya orang tua gitu kan, kamu bilangin gitu kan, paman siapa misalnya kayak gitu kan, atau siapa sih orang bisa om ya misalnya gitu ya, om siapa misalnya gitu ya kan, om Denny apa kabar om gitu kan, dengan dari jarak kejauhan gitu. Itu membuat orang tuh juga udah paham. Zaman sekarang ini dek, itu artis aja tuh
yang memang harus tampil di publik gitu ya. Banyak yang udah memutuskan gak salaman kok gitu. Kamu artis bukan, siapa bukan. Maksud saya itu akan sangat mudah sekali kamu untuk menjalankan syariat agama ini dengan tanpa harus menyakiti orang lain gitu. Nggak ada kamera loh yang mau ngamerain kamu juga gitu kan. Orang juga nggak sebegitu malunya kalau kemudian kamu nggak salaman sama dia gitu. Cuman adabnya dipakai, caranya dipakai, akhlaknya dipakai gitu. Saya bahkan dengan pakai cadar nggak salaman sama orang, nggak nyakitin orang kok gitu. Padahal saya pakai cadar loh gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya gitu kan, saya kasih tahu ini Ami ini nih, atau ini paman ini nih, atau ini om ini nih gitu kan, misalnya gitu, sama suami saya gitu kan, orangnya udah sangat tua, atau ini Habib ini gitu. Saya akan menunduk, kemudian saya bilang, Habib apa kabar? Saya sebutin namanya gitu. Pak ini apa kabar Pak? Gitu kan. Istrinya gimana Pak? Sehat gitu. Adab yang seperti ini teman-teman saudariku sekalian akan membuat orang tetap merasa dihargai tanpa kamu harus bersalaman, bahkan tanpa dengan kamu memandang orang tersebut gitu. Ada banyak hal yang harus kita jaga dalam kehidupan. Intinya jangan pernah jadikan agama ini sebagai beban dalam kehidupan. Islam ini solusi yang kalau kamu jalanin maka akan membuat siapapun juga akan tahu bahwa Islam ini adalah agama yang indah. Jangan gara-gara kamu kepengen menutup aurat dengan lebih rapi, jangan sampai kamu bikin orang, kamu pengen menjalankan syariat agama dengan benar, bikin orang malah justru sebel sama syariat. Ini penyakit teman-teman saya sekalian. Jangan. Kalau kamu kemudian, ibu saya ustadzah nggak setuju, ibu saya ustadzah nggak setuju, kamu harus tahu bahwa ibu kamu tidak setuju itu bukan karena syariatnya, bukan, akan tetapi karena cara kamu menjalankan syariat. Coba untuk lebih tawadhu sama ibu. Kalau ibu tanya gitu kan, kok kamu sekarang pakai kaos kaki sih? Misalnya kayak begitu kan. Bukan dengan, iya mah kaki kan aurat mah. Gak gitu caranya. Akan tapi bilang, pengen nih mah belajar mah gitu. Doain ya mah. Gituin aja. Doain aja, iniin aja gitu loh. Yang halus, yang lembut. Kamu hanyalah anak buat mama kamu. Dek, kamu hanyalah anak bagi ibu kamu. Bagaimanapun surga Allah ada di bawah telapak kakinya gitu. Jadi, yuk jalanin agama dengan indah. Mari jalanin agama dengan baik. Mari jalanin agama dengan sempurna. Sempurna hubungan kamu sama Allah. Bagus hubungan kamu sama Allah. Bagus hubungan kamu sama semua hamba-hambanya Allah. Gitu ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan untuk yang bertanya ini. Dan untuk semua teman-teman yang merasa punya masalah yang sama. Jalankan agama dengan baik. Insyaallah agama akan menjadi solusi dalam kehidupan kamu, baik dunia maupun sampai kelak di akhirat nanti.